Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen Novi Darmayanti SAKMAK dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Perkenalkan anggota kami dari kelompok 31. Fani Evanda Fahrudin dengan NIM 220411081. 2. Nur Harotunasiha dengan NIM 220411058. 3. Sigit Arya Yudanto dengan NIM 2204167. Oke, langsung saja ke materi. Piutang usaha adalah hak yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain, biasanya pelanggan atau klien, sebagai imbalan atas barang atau jasa yang telah diberikan. Kondisi ini biasanya timbul sebagai bagian dari transaksi bisnis sehari-hari di mana perusahaan memberikan kredit kepada pelanggan dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan di kemudian hari. Piutang usaha mencerminkan aset lancar dalam laporan keuangan karena diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu relatif singkat, biasanya dalam waktu 30 hingga 90 hari, tergantung pada kesepakatan. Ciri-ciri piutang usaha. Piutang usaha memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari bentuk piutang lainnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum piutang usaha. 1. Terdapat bunga. Beberapa piutang usaha dikenakan bunga apabila pembayaran dilakukan melewati jangka waktu yang telah disepakati. Bunga ini menjadi tambahan biaya bagi debitur dan pendapatan tambahan bagi kreditur. Namun, tidak semua piutang usaha dikenakan bunga, tergantung pada kebijakan dan perjanjian bisnis. 2. Pernyataan jatuh tempo. Setiap piutang usaha memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas, yaitu batas waktu terakhir di mana pembayaran harus dilakukan. Tanggal jatuh tempo ini dicantumkan dalam faktur yang diberikan kepada pelanggan, sehingga kedua belah pihak mengetahui kewajiban dan tenggat waktu pembayaran. 3. Adanya konsekuensi telat pembayaran. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya tepat waktu, biasanya akan ada konsekuensi berupa penalti, denda, atau bunga tambahan. Selain itu, perusahaan juga bisa mengambil langkah hukum atau negosiasi ulang terkait pembayaran. Jenis-jenis piutang usaha. Piutang usaha dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan sumber. Berikut penjelasannya. 1. Piutang dagang usaha. Piutang ini timbul dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan yang dilakukan secara kredit. Piutang dagang merupakan jenis piutang usaha yang paling umum karena berkaitan langsung dengan operasional bisnis inti perusahaan. 2. Piutang wesel. Piutang wesel adalah bentuk piutang yang didokumentasikan dalam wesel atau surat berharga dengan jangka waktu tertentu. Dalam piutang ini, debitur berjanji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan, sesuai dengan yang tertulis dalam wesel tersebut. 3. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan penjualan utama perusahaan, seperti piutang kepada karyawan untuk pinjaman pribadi atau piutang yang timbul dari penjualan aset non-operasional. Jenis-jenis pernyataan piutang usaha. Untuk mempermudah pengelolaan dan pelacakan pembayaran piutang dagang, perusahaan seringkali menggunakan berbagai jenis pernyataan yang diberikan kepada pelanggan. Pernyataan ini berfungsi sebagai pengingat akan kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut beberapa jenis pernyataan piutang usaha. 1. Pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini menampilkan saldo piutang pelanggan pada akhir bulan, serta transaksi yang telah dilakukan selama periode tersebut. Hal ini membantu pelanggan mengetahui total utang yang harus dilunasi. 2. Pernyataan faktur belum dibayar. Pernyataan ini menunjukkan faktur-faktur yang belum dilunasi oleh pelanggan. Setiap faktur yang belum dibayar dicantumkan bersamaan dengan detail tanggal jatuh tempo, sehingga pelanggan dapat melacak pembayaran mereka yang tertunda. 3. Pernyataan saldo berjalan. Jenis pernyataan ini memberikan informasi mengenai saldo yang terus bergerak, menunjukkan transaksi-transaksi secara rinci, termasuk pembayaran yang telah dilakukan dan faktur terbaru. 4. Pernyataan satuan. Pernyataan satuan menampilkan saldo piutang yang terpecah berdasarkan produk atau jasa tertentu. Hal ini membantu perusahaan dan pelanggan untuk memahami utang berdasarkan masing-masing kategori barang atau jasa yang telah diberikan. Tujuan pemeriksaan piutang usaha. Pemeriksaan atau audit piutang usaha bertujuan untuk memastikan bahwa saldo piutang usaha benar, dicatat dengan benar, dan bernilai wajar. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mencegah salah saji atas akun piutang usaha. Berikut beberapa tujuan pemeriksaan piutang usaha. 1. Mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas piutang dan transaksi penjualan.
2. Memeriksa keabsahan dan keotentikan piutang. 3. Mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. 4. Memeriksa apakah penyajian piutang dalam neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya para audiens yang telah mendengarkan dan menyimak presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.